Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andika Rahman, NIM 19136157. Saya akan menjelaskan mengenai geografi regional dunia Amerika Selatan. Negara di Amerika Selatan terbagi atas 14 negara. Eh, dan Amerika Selatan adalah sebuah benua yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang tersambung dengan Amerika Utara melalui Tanah Genting Panama. Benua ini dilintasi oleh garis khatulistiwa dan sebagian besar dataran benua tersebut berada di belahan bumi selatan. Letak astronomis Amerika Selatan yaitu 16 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang utara dan 34 derajat bujur barat sampai 118 derajat bujur barat. Luas area Amerika Selatan berada pada peringkat keempat setelah Asia yaitu 17,84 juta kilometer persegi. Afrika dan Amerika Utara sedangkan populasinya terdapat pada peringkat kelima setelah Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Negara pertama yaitu Argentina. Republik Argentina adalah sebuah negara Amerika Latin yang terletak di bagian selatan benua Amerika Selatan. Posisinya berada di antara pegunungan Andes di barat dan Samudra Atlantik di selatan. Lokasi ini membuat Argentina dikenal sebagai negara paling selatan di selatan. Argentina mempunyai kawasan yang luas dan merupakan negara terbesar ke-8 di dunia dengan luas wilayah sebesar 2.780.400 km persegi. Sedangkan ibu kota Buenos Aires adalah salah satu metropolitan yang terpadat di dunia. Secara astronomis, Argentina berada di antara 26 derajat lintang utara sampai 48 derajat lintang utara dan 67 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Paraguay dan Bolivia di sebelah utara, Brazil dan Uruguay di timur laut, dan Chili di sebelah barat. Namun nama resmi untuk kepentingan legislatif ialah negara Argentina. Geografis dan demografi. Argentina terletak di bagian barat daya benua Amerika Selatan. Negara ini sempit dari timur ke barat namun memiliki garis pantai yang luas di sepanjang Samudra Pasifik. Negara ini memiliki perbatasan dengan Chili, Brazil, Bolivia, Uruguay, dan Paraguay, bersama dengan Samudra Atlantik di timur dan Selat Drake ke selatan. Lanskap di Argentina berkisar dari pantai yang indah dan hutan hujan yang menakjubkan untuk gunung agung di kisaran Andes. Panjang negara dari utara ke selatan menyediakan variasi dalam iklim. Argentina merupakan negara multikultural dan penduduknya terutama terdiri dari orang keturunan Italia, Spanyol, Jerman, dan Wales. Tetapi banyak pula orang Timur Tengah seperti dari Lebanon dan Suriah yang jumlahnya sekitar 500.000 jiwa. Di Argentina didapati pula komunitas Yahudi terbesar di Amerika Selatan. Sebagian besar penduduk beragama Katolik, tetapi banyak pula penganut agama Islam, Protestan, dan Yahudi. Agama terakhir ini memiliki penganut sebesar 300.000 jiwa. Penduduk asli suku Indian berjumlah sekitar 700.000 dan biasanya ditemukan di daerah utara, barat laut, dan selatan. Iklim Argentina. Iklim di Argentina mencakup semua ekstrim bagian utara negara ini subtropis, sedangkan bagian selatan adalah subpolar. Sentral Argentina memiliki iklim relatif moderat, rata-rata suhu berkisar antara 11 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius di Buenos Aires. Musim dingin terjadi dari bulan Juni sampai Agustus dan musim panas dari bulan Desember sampai Maret. Daerah semi kering hingga kering di Provinsi Rio Negro dan Santa Cruz dikenal sebagai Patagonia. Wilayah di barat sampai tengah Argentina yang dikenal sebagai Cuyo didominasi oleh pegunungan Andes. Wilayah Northwest adalah tempat tertinggi dengan beberapa pegunungan berbeda. Bentang alam Argentina, yaitu secara kasar Argentina dapat terbagi kepada 3 bagian yang utama. Yang pertama itu tanah rendah subur di kawasan Pampa di sebelah utara yang dikenal dengan sektor pertaniannya serta kaum gaucho. Yang kedua itu tanah rendah bergelombang di Patagonia di sebelah selatan sampai Tierra del Fuego, dan pegunungan Andes di barat bersebelahan dengan negara Chili di mana puncak tertingginya ialah Cerro Aconcagua pada ketinggian 6.960 meter. Secara geografis, Argentina membentang dari Samudra Atlantik hingga ke perbatasan Chili. Negara ini juga berbatasan dengan Paraguay dan Bolivia di utara, serta Brazil dan Uruguay di timur. Argentina dibagi menjadi 6 wilayah geografis utama, yaitu Pampas, Gran Chaco, Mesopotamia, Patagonia, Cuyo, dan Northwest. Hubungan luar negeri.
Argentina adalah satu-satunya negara Amerika Latin yang ikut serta dalam Perang Teluk 1991 di bawah mandat PBB serta dalam setiap tahap operasi di Haiti. Argentina juga telah ikut serta dalam operasi penjaga perdamaian di seluruh dunia, termasuk di El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ekuador, Sahara Barat, Angola, Kuwait, Siprus, Kroasia, Kosovo, Bosnia, dan Timur Timur. Budaya Argentina. Argentina memiliki budaya yang kaya dan beragam, dengan pengaruh Eropa yang ditemukan dalam kesenian lokal, makanan, musik, olahraga, dan gaya hidup. Perfilman Argentina telah mendapat pujian internasional dan digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan kemarahan dari rezim politik sebelumnya. Argentina juga dikenal sebagai tempat kelahiran musik tango, yang merupakan simbol musikal negara itu di seluruh dunia. Argentina sebagai budaya fun-loving penuh dengan orang yang penuh gairah. Siswa akan menemukan berbagai macam kegiatan rekreasi termasuk seni, kehidupan malam, dan hiking. Perekonomian Argentina adalah sebuah negara kaya dengan sumber daya alam, tingkat melek huruf yang tinggi, sektor pertanian yang maju, serta industri yang beragam. Malangnya, sejak akhir 1980-an, negara ini telah menimbun hutang luar negeri yang tinggi, inflasi sampai 200% sebulan, dan pengeluaran yang meredum. Dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut, pemerintahan telah mengambil langkah-langkah seperti liberalisasi, perdagangan, deregulasi, dan swastanisasi. Pada 1991, pemerintahan telah melaksanakan reformasi finansial yang radial dengan mematok peso kepada dolar AS dan merencanakan pertumbuhan keuangan untuk perlindungan moneter secara undang-undang. Selanjutnya itu politik Argentina. Konstitusi Argentina 1853 yang diubah pada 1994 memberikan mandat pembagian kekuasaan antar badan-badan eksekutif, legislatif, dan kehakiman di tingkat nasional dan negara bagian. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung setiap 4 tahun. Mereka boleh menyandang jabatan selama tidak lebih 2 masa jabatan. Mereka hanya diizinkan bertarung untuk kali ketiga setelah tidak aktif selama 1 masa. Presiden melantik anggota kabinet dan konstitusi memberikan kekuasaan besar kepadanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk kuasa untuk mengubah undang-undang di bawah mandat presiden dengan syarat mendesak dan perlu, dan juga hak veto yang terbatas. Selanjutnya negara kedua yaitu Chili. Chili adalah sebuah negara yang terletak di benua Amerika Selatan. Negara yang memiliki nama resmi Republik Chili ini secara astronomisnya berada di antara 17 derajat lintang selatan sampai 56 derajat lintang selatan, dan 56 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur barat. Secara geografis, Chili berbatasan dengan Peru di sebelah utaranya dan berbatasan dengan Bolivia di sebelah timur laut. Sedangkan di sebelah timurnya, Chili berbatasan dengan Argentina. Di sebelah barat dan selatan adalah Samudra Pasifik. Chili memiliki 3 zona, yaitu pertama zona Chili kontinental atau daratan utama Chili, berupa jalur sempit di pantai barat kerucut selatan, yang sebagian besar pun membujur dari pesisir tenggara Samudra Pasifik sampai Andes. Di antara 17 derajat 29 menit 57 detik lintang selatan dan 56 derajat 32 menit lintang selatan. Sepanjang 4.270 km. Lebar maksimum mencapai 445 km pada 52 derajat 21 menit lintang selatan sampai Selat Magalhães. Lebar minimum 90 km pada 31 derajat 37 menit lintang selatan di antara Punta Amolanas dan Paso de la Casa de Piedra, dan lebar rata adalah 175 km. Zona kedua yaitu zona Chili Insular atau Chili Kepulauan, berupa sekumpulan pulau-pulau vulkanik di Samudra Pasifik bagian selatan, yaitu Kepulauan Juan Fernandez dan Kepulauan Desventuradas yang merupakan bagian dari Amerika Selatan, serta Isla Salas y Gomez dan Pulau Pasca yang secara geografis terletak di Polinesia. Zona ketiga yaitu zona teritori Antartika Chili, yakni sebuah zona seluas 1.250.257,6 km persegi di Antartika, antara 53 derajat bujur barat dan 90 derajat bujur barat yang diklaim Chili sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Perbatasannya di selatan dengan Kutub Selatan. Bentang alam Chili. Chili bagian selatan kaya akan hutan, padang rumput, dan sebuah lajur gunung berapi dan danau. Pesisir bagian selatan merupakan labirin fjord, ceruk, terusan beberapa semenanjung yang memilin, dan kepulauan. Pegunungan Andes terletak di timur perbatasan.
Chili juga mengklaim 1.250.000 kilometer persegi Antartika sebagai bagian dari teritorialnya. Bagaimanapun, pengakuan ini ditangguhkan berdasarkan pasal-pasal sistem Traktat Antartika, di mana Chili adalah salah satu negara yang ikut mendatanginya. Chili terletak di sepanjang zona rapat gempa dan gunung berapi, menjadi bagian dari cincin api Pasifik sebagai akibat dari subduksi lempeng Nazca dan lempeng Antartika di dalam lempeng Amerika Selatan. Pada akhir era Paleozoikum, 251 juta tahun lalu, Chili masih berupa depresi akumulasi endapan laut yang mulai naik pada akhir era Mesozoikum 65 juta tahun yang lalu. Karena terjadinya tumbukan antara lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan, yang kemudian membentuk Andes. Wilayah ini terbentuk selama jutaan tahun karena melipatnya bebatuan menyusun relief seperti yang terwujud sekarang ini. Relief di Chili dibentuk oleh depresi pertengahan yang melintasi negara ini secara longitudinal. Politik dan pemerintahan. Republik Chili adalah sebuah negara kesatuan demokratis dengan sistem presidensial, terdiri dari berbagai institusi yang otonom seperti yang dikehendaki konstitusi dengan fungsi-fungsi tertentu dan dengan kompetensi yang terdistribusi baik di antara organ-organ negara yang tidak sama dengan doktrin tradisional pemisahan kekuasaan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Chili adalah republik presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahnya adalah presiden. Presiden Chili yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya setiap 4 tahun sekali ini hanya dapat menjabat 1 periode dan tidak dapat menjabat kembali. Selanjutnya ekonomi. Di bidang perekonomian, Chili adalah salah satu negara yang makmur dengan perekonomian stabil di wilayah Amerika Selatan. Chili memiliki pendapatan domestik bruto atau PDB sebesar 452,1 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita sebesar 24.600 US dollar. Chili merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor anggur terbesar di dunia. Beberapa komoditas yang penting bagi perekonomian Chili diantaranya seperti tembaga, litium, besi, dan baja, pengolahan ikan, pengolahan makanan, kayu dan produk-produk kayu, semen, tekstil, dan peralatan transportasi. Hubungan luar negeri. Di hubungan luar negeri, Chili berperan aktif dalam hubungan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaannya sebagai salah satu negara pendiri PBB pada tanggal 26 Juni 1945 dan pernah menjabat sebagai negara anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap di PBB sebanyak 4 kali. Chili juga merupakan negara anggota di lembaga-lembaga internasional yang berada di bawah PBB. Selain PBB, Chili juga adalah negara anggota Uni Amerika Latin, APEC, dan OECD. Populasi dan budaya. Chili memiliki populasi sebanyak 17.650.114 jiwa, menjadikannya yang terbesar ke-63 di dunia. Mayoritas negara tinggal di sekitar ibu kota Santiago. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi dan paling banyak digunakan. Kelompok etnis utama yang dilaporkan termasuk kulit putih dan non-pribumi, Mapuche dan Aymara. Mayoritas penduduknya adalah Katolik Roma dengan minoritas Injil dan Protestan yang besar. Bahasa resmi Chili adalah Spanyol yang dituturkan sebagai bahasa asli oleh sebagian besar penduduk. Negara ketiga yaitu Guyana. Republik Kooperatif Guyana, dahulu bernama Guyana Britania, adalah sebuah negara di pesisir utara Amerika Selatan. Letak astronomis negara Guyana adalah di antara 1 derajat lintang utara hingga 9 derajat lintang utara dan 56 derajat bujur barat hingga 62 bujur barat. Ada gunung berapi vulkanik dan air terjun di Guyana, termasuk air terjun Kaieteur yang diyakini sebagai air terjun terbesar di dunia. Beberapa gunung tertinggi di Guyana antara lain Gunung Ayangana yaitu 2042 meter, Monte Caburay 1465 meter, dan Gunung Roraima 2772 meter. Di perbatasan Brazil, Guyana, Venezuela, dan bagian dari pegunungan Pacaraima yang merupakan gunung tertinggi di Guyana. Budaya. Guyana merupakan salah satu negara yang beberapa nilai kebudayaan dan ideologinya dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu. Sayangnya, walaupun memiliki dasar agama, masyarakat Guyana memiliki nilai-nilai yang pada taraf tertentu tidak memiliki sifat humanis. Pengaruh agama Hindu yang dibawa oleh orang-orang India yang kemudian mengakar kuat menjadi budaya seringkali menimbulkan masalah-masalah politik,
yang dalam praktiknya mengatasnamakan ketuhanan. Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah semua negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Negara keempat yaitu Peru. Peru beribu kota di Lima, merupakan kota terbesar di negara Peru. Bahasa resminya bahasa Spanyol, serta sistem pemerintahnya adalah republik. Presidennya saat ini dipegang oleh Ollanta Humala. Letak astronomis negara Peru adalah di antara 9 derajat lintang selatan hingga 22 derajat lintang selatan, dan 58 derajat hingga 69 derajat bujur barat. Geografis dan politik. Republik Peru adalah sebuah negara di Amerika Selatan bagian barat, berbatasan dengan Ekuador dan Kolombia di utara, Brazil di timur, Bolivia di timur, Tenggara dan selatan, Chili di selatan, dan Samudra Pasifik di barat. Peru merupakan negara yang kaya dalam budaya antropologi. Lantaran pantai barat dipisahkan dengan dataran rendah hutan basis Amazon di selatan dengan Andes yang tinggi dan kasar di tengah. Di perbatasan Bolivia, terdapat Danau Titicaca, danau tertinggi ternavigasi di dunia dengan ketinggian 3.821 meter. Dari barat ke timur, Peru terbagi dalam 3 daerah. Daerah pantai di barat adalah daerah kekeringan dengan dataran di sana sini. Bagian tengah adalah dataran tinggi yang merupakan bagian tengah pegunungan Andes. Dengan ketinggian di atas permukaan laut, rata-rata mencapai 4.300 meter. Bagian itu juga merupakan sumber sungai Amazon, sedangkan bagian timur adalah hutan Amazon. Undang-Undang Dasar diberlakukan pada tanggal 31 Desember tahun 1993. Menurut UUD, Presiden boleh terpilih kembali untuk 1 kali, dan bila terpilih lagi setelah berselang 1 kali. Selain Presiden, ditambah Wakil Presiden pertama dan kedua, mengadakan parlemen tunggal. Teroris bisa dijatuhkan hukuman mati. November tahun 2000, Kongres Peru menerima amandemen UUD yang menetapkan presiden tak boleh terpilih kembali dan mengubah nama parlemen menjadi Kongres. Kongres memiliki hak pengawasan dan legislasi. Anggota parlemen dipilih dalam pemilihan dengan masa jabatan 5 tahun dan bisa terpilih kembali. Ekonomi. Peru adalah negara pertanian dan pertambangan tradisional. Taraf ekonominya berada di urutan menengah di antara negara-negara Amerika Latin, kaya akan tambang, minyak bumi, dan swasembada. Peru adalah salah satu 12 negara besar yang kaya akan tambang. Tutup hutannya mencapai 54%, dengan luasnya 77,10 juta hektar untuk menempati urutan kedua menyusul Brazil. Kaya akan tenaga air dan sumber maritim, industri Peru mengutamakan pengolahan dan perakitan. Peru juga adalah negara penghasil utama bubuk ikan dan minyak ikan. Sebagai sumber kebudayaan Inca, Peru kaya akan sumber wisata. Mata uangnya yaitu sol. Sumber daya alam Peru adalah tembaga, perak, emas, minyak bumi, kayu, ikan, biji besi, arang batu, fosfat, garam abu, dan gas alam. Hubungan luar negeri dan iklim. Peru menjalankan politik luar negeri yang demokratis, proaktif, dan bebas merdeka. Tugas yang diprioritaskannya ialah memperkokoh demokrasi, hak asasi manusia, keamanan demokrasi, pengintegrasian regional, perdagangan, dan investasi. Perhatian pada perantau Peru di luar negeri serta kebijakan kebudayaan yang baru. Peru menganjurkan menaati hukum internasional. Piagam PBB dan patokan sistem Pan-Amerika, berupaya mendorong perdamaian dan keamanan internasional, menghormati hak asasi manusia secara universal. Iklimnya itu tergantung pada wilayah dan musim. Iklim Peru bervariasi. Secara umum, bulan-bulan antara Januari dan Maret merupakan musim barat. Wilayah pantai terik selama periode ini tetapi lebih beriklim pada waktu lain berkat La Garua. Bagian barat kemiringan Andes, sementara itu hangat dan kering untuk bagian yang lebih baik dari tahun. Alternatif di sisi timur Andes, berat curah hujan terjadi karena musim hujan. Memperluas baik ke April, suhu turun terutama pada malam hari. Penduduk dan PDB. Penduduk perkiraan 2013,
penduduknya berjumlah sekitar 30.475.144 jiwa. Sensus 2007 yaitu sekitar 28.220.764 jiwa. Kepadatannya yaitu 23 per kilometer. 227.022 juta jiwa pada tahun 2005. Di antaranya 41% adalah penduduk India, 36% adalah penduduk berdarah campuran India Eropa, 19% adalah orang kulit putih, dan 4% adalah penduduk etnis lainnya. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi. 96% penduduk menganut agama Katolik. PDB-nya pada perkiraan 2013 yaitu total 344,998 miliar US dollar. Per kapitanya yaitu 11.148 US dollar. Mata uangnya yaitu Nuevo Sol. Negara kelima yaitu Brazil. Secara geografis, Brazil adalah negara paling besar dan paling banyak penduduknya di Amerika Selatan. Negara ini merupakan negara paling timur di benua Amerika dan berbatasan dengan pegunungan Andes dan Samudra Atlantik. Nama Brazil diambil dari nama kayu Brazil, sejenis kayu lokal. Brazil merupakan tempat pertanian ekstensif dan hutan hujan tropis. Sebagai bekas koloni Portugal, bahasa resmi Brazil adalah bahasa Portugis. Selain itu, Brazil juga sebagai penghasil kopi terbesar di dunia. Brazil meraih kemerdekaannya dari Portugis pada 7 September 1822. Negara yang terletak di bagian tengah dan timur Amerika Selatan ini menjadi wilayah jajahan Portugal sejak 1494. Pada 1889, sistem pemerintahan Brazil berubah dari monarki menjadi republik. Letak astronomisnya yaitu 5 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan, dan antara 35 derajat bujur barat sampai 74 derajat bujur barat. Bentang alam Brazil. Kenampakan alam sebagian besar wilayah negara Brazil berupa dataran tinggi dan lembah-lembah sungai. Wilayah ini terbentang dari garis khatulistiwa sampai ke wilayah garis balik selatan. Hampir separuh wilayah Brazil adalah lembah Amazon yang panas. Lembah Amazon ini berupa bentangan hutan dan air yang amat luas. Daerah ini merupakan daerah yang paling jarang penduduknya. Sebagian besar wilayah Brazil berupa dataran tinggi dan pegunungan. Dataran tinggi paling luas adalah dataran tinggi Brazil di bagian timur. Di sebelah timur terdapat pegunungan Brazil. Di bagian tengah terdapat dataran tinggi Mato Grosso dan bagian selatan terdapat dataran tinggi Panama. Luas wilayah, penduduk, dan iklim. Luas negara Brazil adalah 8.547.404 km persegi. Dibanding dengan luas negara Indonesia yang luasnya 1.906.240 km persegi. Berarti luas negara Brazil lebih luas dibandingkan dengan luas negara Indonesia. Penduduk negara Brazil berjumlah 201.032.714 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya 2,3% setiap tahunnya. Sedangkan kepadatan penduduk rata-rata 23,7 per kilometer persegi. Penduduk negara Brazil terdiri dari orang Portugis 60%, Mestizo 26%, Afrika 9%, dan lain-lainnya sebanyak 2%. Sebagian besar penduduk negara Brazil tinggal di daerah pedesaan dengan tingkat penghasilan yang belum memuaskan. Kemiskinan dan kekurangan biji masih dialami oleh penduduk negara Brazil, terutama mereka yang tinggal di daerah pedalaman bagian tenggara. Berdasarkan letak astronomisnya, sebagian besar wilayah negara Brazil beriklim tropis, dan hanya sebagian kecil yang beriklim subtropis. Suhu udara terpanas yaitu 37,5 derajat Celcius. Terjadi di wilayah timur laut negara Brazil, di sebelah selatannya suhu terpanas mencapai sekitar 29 derajat Celcius. Curah hujan paling tinggi mencapai 4.500 mm di daerah selatan kota Sao Paulo. Musim panas terjadi pada bulan November sampai bulan Mei. Sedangkan musim dingin terjadi pada bulan Mei sampai dengan September. Curah hujan rata-rata yaitu 2.000 mm setiap tahunnya. Ekonomi di Brazil. Pendapatan per kapita negara Brazil sebesar 2.590 US dollar. Pendapatan ini didukung oleh beberapa sektor antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanian.
Hasil pertanian negara Brazil merupakan salah satu tulang punggung utama perekonomiannya. Hasil-hasil pertanian antara lain berupa kopi, merupakan hasil terbesar, dan padi, kapas, coklat, tembakau, kacang, kedelai, jagung, dan tebu. Yang kedua yaitu peternakan. Jenis-jenis peternakan yang diusahakan dan dikembangkan adalah babi, kambing, domba, dan sapi. Hasilnya berupa daging, susu, kulit, dan wol. Daerah pusat peternakan terdapat di Cuiabá. Yang ketiga yaitu perikanan. Kegiatan perikanan negara Brazil berada di sepanjang pantai Atlantik dan sungai-sungai di Amazon. Jenis ikan yang dihasilkan antara lain udang, kroaken, sarden, dan lobster. Keempat yaitu pertambangan. Hasil-hasil tambangnya meliputi biji besi, batu bara, perak, emas, berlian, timah hitam, fosfat, dan bauksit. Yang kelima yaitu perdagangan. Ekspornya yaitu kopi, tembakau, karet, kapas, gula, coklat, baja, bauksit, tekstil, bahan-bahan kimia, dan baja. Bahan impornya yaitu batu bara, minyak bumi, alat-alat transportasi, dan bahan-bahan karet sintetis. Kota-kota penting di Brasil antara lain Brasilia, Sao Paulo, dan Rio de Janeiro. Politik dan pendidikan. Konstitusi 1988 memberikan kekuasaan yang besar pada pemerintah federal. Presiden Brasil memegang kekuasaan eksekutif yang besar seperti menunjuk kabinet dan sebagai kepala negara yang pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih bersamaan dalam pemilihan umum 4 tahun sekali. Kongres Nasionalnya adalah sebuah badan bikameral atau parlemen dua kamar yang terdiri dari Senat Federal dan Kamara dos Deputados yang masing-masing terdiri dari 81 dan 513 kursi dengan masa jabatan yang berbeda. Konstitusi Federal Tahun dan Hukum Umum Pendidikan di Brazil tahun 1996 menentukan bagaimana pemerintah federal, serikat, distrik federal, dan kota akan mengelola dan mengatur sistem pendidikan masing-masing. Masing-masing sistem pendidikan publik yang bertanggung jawab atas pemeliharaan mereka sendiri, yang mengelola dana serta mekanisme dan sumber daya keuangan. Konstitusi mengatur bahwa 25% dari pajak negara dan kota dan 18% dari pajak federal dianggarkan untuk pendidikan. Bahasa dan agama. Bahasa resmi Brazil adalah bahasa Portugis yang dituturkan oleh hampir seluruh penduduknya. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara Amerika Selatan lainnya yang menggunakan bahasa Spanyol. Bahasa Portugis ini merupakan satu-satunya bahasa yang diajarkan di sekolah dan digunakan dalam pemerintahan serta media. Bahasa lain yang digunakan adalah berbagai bahasa penduduk asli Brazil serta bahasa para imigran seperti bahasa Inggris, Jerman, Itali, Jepang, dan Korea. 74% penduduk Brazil menganut agama Katolik Roma, sedangkan 15,4% menganut Protestan dan terus berkembang. Sekitar 2,3 juta jiwa atau 1,3% penduduknya menganut Spiritisme. Terbanyak di dunia. Agama-agama lain adalah agama-agama tradisional Afrika, Yahudi, dan berbagai agama Asia seperti Buddha, Shinto. Sekitar 28.000 orang menganut agama Islam atau sekitar 0,01% dari penduduk Brazil. Negara ini adalah negara dengan penganut Katolik terbanyak di dunia dan penganut agama-agama Asia terbanyak di Barat. Budaya. Budaya pertama yaitu masakan. Masakan Brazil sangat bervariasi menurut wilayah. Keragaman ini mencerminkan campuran negara asli dan imigran. Hal ini telah menciptakan gaya memasak nasional yang ditandai dengan pelestarian perbedaan regional. Luis da Camara Cascudo menulis bahwa yang telah diadaptasi di setiap wilayah negara. Tidak lagi hanya hidangan namun telah menjadi makanan lengkap. Beras dan kacang juga hadir dalam feijoada dan dianggap dasar di meja Brazil. Sangat dianggap sehat karena mengandung hampir semua asam amino, serat, dan pati yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Yang kedua yaitu seni. Contoh tertua di Brazil seni lukisan yaitu Gua di Serra da Capivara, taman nasional di negara bagian Piauí 13.000 sebelum Masehi. Salah satu jenis yang paling canggih dari pra-Columbus artefak yang ditemukan di Brazil adalah Canggih Maraquara Gerabah, yaitu pada tahun 800 sampai 1400 Masehi. Dari budaya berkembang di Pulau Marajo dan di sekitar wilayah Santarém. Dan patung dan objek kultus.
Seperti jimat ukiran batu kecil yang disebut Muiracuitas juga milik budaya ini. Banyak Jesuit bekerja di Brazil di bawah pengaruh Baroque, gaya yang dominan di Brazil sampai awal abad ke-19. Negara keenam yaitu Suriname. Republik Suriname, dulu bernama Guyana Belanda atau Guyana Belanda, adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brazil dan di utara dengan Samudra Atlantik. Suriname adalah sebuah negara yang terletak di benua Amerika Selatan, tepatnya di bagian timur laut Amerika Selatan. Negara yang secara astronomisnya berada di antara 1 derajat sampai 6 derajat lintang utara dan 54 derajat sampai 58 derajat bujur barat. Demografi. Berdasarkan sensus tahun 1990, sekitar 143.640 orang atau 34,2% adalah keturunan Hindustani. 132.300 orang atau 31,5% adalah Kreol. 95.740 orang atau 22,8% adalah orang Jawa. 35.700 orang atau 8,5% merupakan keturunan Bus Negro. Dan 7.560 orang atau 1,8% adalah Amerindian. Sisanya 5.040 orang, yaitu sekitar 1,2%, merupakan keturunan Tionghoa, Eropa, yaitu Portugis, Belanda, dan Inggris, Yahudi Sephardim, Brazil, dan Lebanon. Berdasarkan data statistik dari Biro Pusat Administrasi Kependudukan Suriname, jumlah penduduk Suriname pada sensus tahun 2013 tercatat 481.146 warga negara Suriname dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,3%. Selain itu, terdapat pula warga asing, diantaranya orang Brazil 45.000, orang Guyana 40.000, dan lain-lain, yaitu orang Karibia, orang Venezuela, orang Kolombia, dan lain-lain mencapai 10.000 jiwa. Agama dan bahasa. Pada sensus ke-7 tahun 2007, rasio antar agama adalah sebagai berikut. 40,7% Kristen, yaitu Katolik Roma, Pirkedonders, Reformeds, Protestan, Moravia. Yang kedua yaitu 19,9%, yaitu Hindu. Yang ketiga yaitu 13,5% Islam. Yang keempat 5,8% tradisional dan agama lainnya. Yang kelima yaitu 4,4% tak beragama. Dan yang keenam itu 15,7% tidak terdata. Bahasa Belanda merupakan bahasa resmi di Suriname. Orang Suriname juga berbicara bahasa mereka, Serenang Tonggo, bahasa Hindustani, bahasa Jawa, Suriname, dan lainnya. Dan juga bahasa asal Karibia dan bahasa Arawakan, orang India Suriname juga bicara bahasa mereka sendiri. Selain itu, bahasa Inggris juga digunakan luas, terutama dalam fasilitas dan toko berorientasi pariwisata. Topografi. Daratannya dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pertama daerah pesisir atau pantai. Daerah pesisir atau pantai berbentuk dari tanah liat yang pekat, antara pasir pantai dan gugusan karang yang terletak di bawah permukaan laut. Sedangkan pantai tua sebagian besar di wilayahnya terletak di atas permukaan laut. Kedua daerah ini sejak diperkenalkannya sistem polder dan pompanisasi berkembang menjadi daerah pertanian subur dan wilayah permukiman penduduk. Yang kedua yaitu daerah sabana. Daerah sabana merupakan daerah yang tertutup pasir dan sangat gersang. Di daerah ini hanya tumbuh jenis rumput-rumput tertentu. Yang ketiga yaitu daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi terletak di sebelah selatan sepanjang perbatasan dengan wilayah Brazil. Sebagian besar daerah ini tertutup oleh hutan tropis yang menghasilkan kayu berkualitas tinggi, yaitu kayu keras. Flora dan fauna. Lebih dari 80% tanah Suriname masih berupa hutan belukar yang di dalamnya hidup berbagai jenis atau spesies tumbuhan dan satwa. Suriname terkenal kaya akan jenis floranya. Di lain sisi, jenis tumbuhan yang terkenal adalah jenis kayu keras seperti Bruinhart, Purlehart, dan Swartekabes. Kayu-kayu tersebut diekspor dan merupakan sumber devisa negara yang sangat penting. Di samping itu, Suriname juga terkenal dengan berbagai jenis satwa, baik yang sudah diternakkan maupun yang masih merupakan binatang liar. Negara ketujuh yaitu Venezuela. Venezuela merupakan Republik Bolivarian Venezuela sejak tahun 1999. Terletak di pantai utara Amerika Selatan.
Negara ini terdiri dari dataran benua dan beberapa pulau di Laut Karibia. Berbatasan dengan Guyana di timur, Brazil di selatan, dan Kolombia di barat. Tetangga Karibia di lepas pantai utara adalah Trinidad dan Tobago, Grenada, Barbados, Curacao, Bonaire, Aruba, Saint Vincent, dan Grenadines, dan Antillen Leeward, termasuk dalam daerah tropis. Venezuela duduk lebih dekat ke Khatulistiwa. 912.050 km persegi dengan populasi penduduk 28.946.101 pada sensus 2011. Geografis, lokasi Venezuela terletak di benua Amerika utara dari Amerika Selatan di pantai Karibia. Koordinat geografis adalah 38 menit 53 detik 12 derajat 12 menit lintang utara dan 56 derajat 47 menit 50 detik 73 derajat 22 menit 38 detik bujur barat. Resmi Central Meridian adalah Villa de Cura. 67 derajat 30 menit berbatasan utara Laut Teritorial Republik Dominika, Antillen Belanda, Puerto Rico, Kepulauan Virgin, Martinique, Guadeloupe, Trinidad dan Tobago, dan Dominika. Selatan Republik Federal Kolombia, Republik Brazil, Timur Samudra Atlantik dan Republik Guyana, Barat Republik Kolombia, luas tanah 916.445 km persegi. Republik Bolivarian Venezuela memiliki iklim tropis ringan dengan suhu rata-rata antara 24 dan 27 derajat Celcius di hampir 90% dari wilayahnya kecuali untuk puncak pegunungan di Venezuela Andes. Puncak bersalju mereka Humboldt, Bonpland, dan Bolivar dengan suhu berkisar antara 0 derajat dan 10 derajat Celcius, dan sebaliknya zona kering negara barat yang rata-rata suhu tahunan 35 derajat atau 95 derajat Fahrenheit. Pemerintahan. Cabang eksekutif Presiden Hugo Chavez Frias sejak 3 Februari 1999, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 6 tahun dengan batas masa jabatan 2. Dewan Menteri ditunjuk oleh presiden. Pada 3 Desember 2006, Hugo Chavez terpilih kembali presiden dengan 62,9% suara terhadap Manuel Rosales dengan 36,9%. Cabang legislatif. Unikameral Majelis Nasional atau Asamblea Nasional, 165 kursi anggota dipilih dari suara terbanyak untuk masa tugas 5 tahun. 3 kursi yang dicadangkan bagi masyarakat adat Venezuela. Cabang yudisial, Mahkamah Tribunal of Justice atau Tribunal Suprema de Justicia, hakim dipilih oleh Majelis Nasional untuk jangka waktu 12 tahun tunggal. Flora, fauna, dan ekonomi. Venezuela adalah negara yang beragam, terletak di antara negara-negara pertama di dunia dengan berbagai terbesar kehidupan. Dianggap negara ke-6 di Amerika Latin dan ke-10 di seluruh dunia. Memiliki kekayaan alam diperkirakan sekitar 386 spesies mamalia, 1463 jenis burung, 377 jenis reptil, 340 spesies amfibi, 1860 spesies ikan, dan 15.636 spesies tumbuhan di wilayah multikultural dan multietnis. Ekonomi Venezuela memiliki campuran didominasi oleh sektor minyak bumi yang menyumbang sekitar sepertiga dari PDB, sekitar 80% dari ekspor, dan lebih dari setengah dari pendapatan pemerintah. PDB per kapita untuk tahun 2009 adalah US 13.000 US dollar. Peringkat ke-85 di dunia. Venezuela memiliki the least bensin mahal di dunia karena harga konsumen bensin bersubsidi. Pariwisata. Yang pertama itu Grand Canal. Grand Canal merupakan jalur transportasi air terbesar di Venezia yang panjangnya lebih dari 2 mil. Begitu banyak bangunan bersejarah dari abad ke-13 dan 18 dibangun di tepi kanal yang dapat Anda nikmati dengan menumpang perahu gondola. Jika kota lainnya dipadati kendaraan bermotor yang mengisi jalan raya, Grand Canal justru tercatat sebagai jalan terpadat di kota Venezia. Jalanannya di airnya yang lebih ramai daripada di darat. Yang kedua itu Arsenal. Arsenal juga pernah dinobatkan sebagai galangan kapal terbesar di dunia.
Saat ini, gedung Arsenal berfungsi sebagai pusat teknologi dan maritim. Di pelataran gedung Arsenal terdapat gerbang Porta Magna yang didirikan di abad ke-15. Gedung ini biasanya tertutup dan dijaga ketat, kecuali saat biennials pameran akbar yang dibuka untuk umum. Yang ketiga itu Bridge of Science. Bridge of Science atau Ponte dei Sospiri adalah jembatan yang terbuat dari kayu kapur yang dibangun di atas Rio di Palazzo. Jembatan ini merupakan jembatan tertutup yang menghubungkan penjara kuno menuju ruang interogasi di Palazzo Ducal. Mitosnya, jika Anda berciuman yang saat melintas di bawah jembatan ini, waktu matahari terbenam, cinta Anda dan pasangan akan terjalin sampai akhir hayat. Negara ke-8 yaitu Uruguay. Uruguay adalah sebuah negara yang terletak di bagian selatan benua Amerika Selatan. Negara yang secara astronomis berada di antara 50 derajat bujur timur sampai 60 derajat bujur timur dan 30 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Ini berbatasan dengan Brazil di sebelah utaranya dan berbatasan dengan Argentina di sebelah baratnya. Sedangkan di sebelah selatan Uruguay adalah Samudra Atlantik. Ibu kota Uruguay adalah kota Montevideo. Selanjutnya geografis. Luasnya seluruh wilayah 177.000 km persegi. Uruguay terletak di bagian tenggara Amerika Selatan, tepi timur Sungai Uruguay dan Sungai Rio de la Plata. Bertetangga dengan Brazil di utara, berbatasan dengan Argentina di barat, dan berhadapan dengan Lautan Atlantik di tenggara. Panjang pesisir lautnya sekitar 660 km. Iklimnya tergolong iklim sedang. Karena bentuk geografi Uruguay mirip permata dan kaya atas sumber daya batu permata ametis, maka Uruguay memiliki julukan sebagai negara intan. Dari bulan Januari sampai Maret adalah musim panas, suhunya mencapai sekitar 17 sampai 28 derajat Celcius. Dari bulan Juli sampai September adalah bulan musim dingin. Suhunya berada pada sekitar 6 sampai 14 derajat Celcius. Penduduk dan politik. Jumlah penduduknya 3,38 juta orang menurut perhitungan pada tahun 2002. Di antaranya orang kulit putih merupakan 90% ke atas, orang campuran darah Indian Eropa atau Metis sekitar 8%, bahasa resmi adalah bahasa Spanyol, 56% penduduk beragama Katolik. Politiknya itu pada tanggal 18 Juli tahun 1830, Uruguay mengumumkan Undang-Undang Dasar pertama. Kemudian undang-undang tersebut berkali-kali direvisi. UUD pada tahun 1951 mencabut sistem kepresidenan dan mendirikan sistem parlemen sebagai badan kekuasaan administrasi tertinggi. Pada tahun 1966, sistem kepresidenan dipulihkan melalui revisi. Setelah kudeta militer pada tahun 1973, UUD Uruguay dihentikan pelaksanaannya tapi segera dipulihkan setelah pemerintah pilihan rakyat naik pada panggung pada tahun 1985. Karakteristik. Sebagian besar bentang alam yang dimiliki Uruguay merupakan dataran bergulung dan pegunungan rendah, dengan dataran rendah bagian pesisir yang amat subur. Karena lokasinya yang berbatasan dengan Samudra Atlantik, tidak heran jika Uruguay juga memiliki garis pantai sepanjang 660 km. Negara Uruguay termasuk negara dengan jaringan fluvial terpadat yang dapat ditemukan di seluruh wilayah negara. Terdiri atas 4 lembah, sungai atau delta antara lain Laguna, Merin, Rio de Plata, Sungai Uruguay, dan Rio Negro atau Sungai Hitam. Meskipun banyak tempat merupakan jaringan fluvial, namun negara ini juga memiliki titik tertinggi yang berada di Cerro Katedral dengan puncak yang mencapai 514 meter di atas permukaan laut pada pegunungan Sierra Carape. Selanjutnya ekonomi. Uruguay adalah sebuah negara pertanian dan peternakan yang tradisional. Industrinya tidak maju, mengutamakan industri pengolahan produsen pertanian dan peternakan. Ekonominya berstandar pada ekspor. Produk ekspor terutama adalah daging-dagingan, wol, hasil air, kulit hewan yang sudah disamak, dan peras padi. Usaha pariwisata agak maju. Negara ke-9 yaitu Kolombia. Republik Kolombia ialah sebuah negara di barat laut Amerika Selatan yang utaranya lebat. Letak astronomis negara Kolombia antara 14 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang selatan dan 66 derajat sampai 82 derajat bujur barat. Secara geologis, Kolombia dibentuk oleh dua lempeng, satu lempeng lautan Pasifik dan laut Karibia, dan yang kedua yang terbentuk oleh pegunungan Andes dan lempeng Llanos yang berbagi bersama Venezuela. Ibu kota negara Kolombia adalah Bogota. Iklim dan penduduk. Iklim di Kolombia ditentukan dari jaraknya ke garis ekuator.
didominasi iklim tropis dan isotermal, memberikan varian untuk 5 area alam yang dan bergantung pada ketinggian. Ditentukan pula oleh iklim pegunungan, suhu, kelembapan, angin, dipengaruhi oleh pertukaran angin dan hujan musim di zona konvergensi intertropis. Kolombia juga dipengaruhi oleh efek El Nino dan La Nina. Penduduk Kolombia memiliki kepadatan sebesar 46.366,364 jiwa dengan kepadatan penduduk 40,74 per kilometer persegi. Mempunyai indeks pembangunan manusia yang tergolong tinggi sebesar 0,710. Pada tahun 2008, negara Kolombia merupakan negara di Amerika Selatan yang mempunyai jumlah penduduk tertinggi setelah Brazil. Pemerintahan, hukum, dan politik. Pemerintahan Kolombia mengambil bentuk kepresidenan demokrasi perwakilan republik yang ditetapkan oleh Konstitusi Kolombia tahun 1991. Pemerintahan Kolombia terbagi 3 kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan lembaga kontrol dan lembaga pemilihan khusus. Kedua badan legislatif dan eksekutif berbagi kekuasaan, sedang yudikatif merupakan badan independen. Cabang yudikatif berada di bawah sistem adversarial dengan bentuk Mahkamah Agung Kolombia yang merupakan badan tertinggi dan berbagi tanggung jawab dengan lembaga negara, lembaga konstitusi, dan lembaga tinggi pengadilan yang juga mempunyai lembaga sejenis di tingkat bawahannya. Pendidikan, budaya, dan geografis. Kolombia tidak memiliki perguruan tinggi, hanya universitas dan lembaga pendidikan lain yang menawarkan diploma profesional, teknis atau teknologi untuk membersihkan siswa untuk profesi yang diberikan. Untuk budaya, secara umum, Kolombia memiliki budaya Van Loving yang menawarkan menari dan beberapa yang terbaik musik salsa di dunia. Selain masakan lezat, budaya Kolombia meliputi lukisan, patung, sastra, musik, teater, dan film. Secara geografis, Kolombia dibentuk oleh 2 lempeng. Satu lempeng lautan Pasifik dan Laut Karibia dengan area seluas 828.660 km persegi, dan yang kedua yang terbentuk oleh pegunungan Andes dan lempeng Llanos yang berbagi bersama Venezuela. Negara ke-10 yaitu Ekuador. Ekuador adalah sebuah negara yang terletak di benua Amerika Selatan, memiliki luas wilayah sebesar 283.561 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 16.290.913 jiwa di bagian barat laut Amerika Selatan. Negara yang berada di Khatulistiwa ini berbatasan dengan Kolombia di sebelah utara dan negara Peru di sebelah timur dan selatannya. Sedangkan di sebelah barat, Ekuador adalah Samudra Pasifik. Ekuador negara yang berada pada titik koordinat 5 derajat lintang utara sampai 1 derajat lintang utara dan 76 derajat bujur barat sampai 81 derajat bujur barat. Topografi. Ekuador dibagi menjadi 4 kawasan, yakni yang pertama itu kawasan tahan tinggi, merupakan rangkaian utama pegunungan Andes yang membujur dari utara ke selatan. Yang kedua yaitu kawasan pantai, yang terdiri atas daratan rendah yang membentang mulai dari Samudra Pasifik di tepi barat pegunungan Andes, yang pada bagian tengahnya terdapat serangkaian pegunungan vulkanis kecil. Yang ketiga itu kawasan timur, dilalui oleh Cordillera Oriental pegunungan Andes, dan terbagi atas 3 rangkaian pegunungan kecil, yakni Cordillera de Galeras, Sierra de Cutucu, dan Cordillera del Condor. Yang keempat itu Kepulauan Galapagos, terletak di Samudra Pasifik yang terbentuk dalam kegiatan vulkanis yang belum padam. Penduduk dan iklim. Penduduk di negara ini dapat dibedakan menjadi 2 indikator, diantaranya pertama itu kuantitas penduduk, dan yang kedua itu kualitas penduduk. Kuantitas penduduk terbagi atas 2, yaitu pertama pertumbuhan penduduk negara ini adalah 1,8% setiap tahunnya. Yang kedua itu sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah pedesaan. Selanjutnya itu kualitas penduduk. Yang pertama itu pendidikan penduduknya sebagian besar belum tamat SLTA. Yang kedua itu angka harapan penduduknya adalah 74 tahun. Iklim astronominya yaitu beriklim tropis, serta iklim geografisnya dipengaruhi oleh pegunungan Andes dan arus laut Peru yang mengalir di sepanjang pantai Ekuador yang bersuhu panas dan semakin jauh dari pantai suhu semakin meningkat. Perekonomian. Mata pencaharian penduduk sebagian besar pada sektor pertanian, diantaranya yaitu pertanian yang dikerjakan dengan menggunakan teknologi yang masih sederhana,
yang hasilnya terdiri dari pisang dan kopi, barley, coklat, biji, kapas, jagung, kentang, padi, gandum, sayur mayur, dan buah-buahan. Yang kedua yaitu perikanan, yaitu ikan tuna dan ikan sarden. Yang ketiga yaitu pertambangan, batu kapur, perak, minyak bumi, dan gas alam. Yang keempat yaitu ekspor. Eh, Ekspornya yaitu minyak mentah, kopi, pisang atau coklat, dan impornya yaitu bahan kimia, bahan mineral, mesin industri, dan alat transportasi. Pendidikan dan agama. Sistem pendidikan publik bersifat bebas dan pada proses belajar mengajar dan pendidikan adalah wajib dari usia 5 sampai 14 tahun. Penyediaan sekolah umum mengalami masalah kekurangan pada standar minimal yang diperlukan. Dan jumlah siswa di dalam kelas seringkali sangat besar. Dan keluarga yang memiliki terbatas tetap harus untuk membayar mendapatkan pendidikan. Untuk agama, lebih kurang 68% dari penduduk Ekuador beragama Katolik Roma, dan banyak yang mengamalkan agama itu. Di kawasan-kawasan pedalaman, amalan-amalan kepercayaan lama bercampur aduk dengan amalan ke agama Kristen. 11 yaitu Kepulauan Falkland. Letak astronomisnya yaitu 51 derajat 42 menit lintang selatan dan 57 derajat 51 menit bujur barat. Kepulauan Falkland terletak 483 km dari daratan Amerika Selatan. Dia terdiri dari dua pulau utama, yaitu Falkland Timur dan Falkland Barat. Negara ini beribu kota di Stanley, terletak di Falkland Timur, dan sekitar 700 pulau-pulau kecil. Negara ini memiliki luas wilayah daratan sebesar 12.173 km persegi dengan panjang garis pantai kurang lebih 1.288 km. Topografi. Kepulauan Falkland adalah sebuah kepulauan dari 778 pulau dengan luas 12.173 km. Terletak di Laut Atlantik Selatan pada proyeksi rak Patagonia. Dua pulau utama, Falkland Timur dan Falkland Barat, menyumbang 91% dari luas daratan. Kedua pulau ini yang memiliki jarak gabungan 220 km dari timur ke barat dan 140 km dari utara ke selatan. Dipisahkan oleh Falkland Sound, salurannya memiliki lebar rata-rata 20 km dan memiliki kedalaman tipikal 40 meter. Iklim. Kepulauan Falkland memiliki iklim maritim di wilayah transisi antara padang di kutub dan subarktik zona, yang dicirikan oleh keduanya rendah musiman dan suhu diurnal rentang dan tidak ada musim hujan dan kemarau yang ditandai, sementara di zona-zona subkutub suhu maksimum dari rata-rata bulan melebihi 10 derajat Celcius selama tidak lebih dari 4 bulan dalam setahun, dan rata-rata minimum bulanan tidak turun di bawah minus 3 derajat Celcius. Iklim Kepulauan Falkland sangat dipengaruhi oleh arus laut yang sejuk dan efek pelindungan dari Laut Andes. Flora dan fauna. Sebanyak 14 spesies mamalia laut lebih diidentifikasi di perairan sekitarnya. Anjing laut dan singa laut semua berkembang biak di pulau-pulau dengan tempat penangkaran anjing laut gajah terbesar memiliki lebih dari 500 hewan. Sebanyak 227 spesies burung telah terlihat di pulau-pulau tersebut. Lebih dari 60 di antaranya diketahui berkembang biak di pulau-pulau tersebut. Ada 2 spesies endemik dan 114 endemik subspesies burung. Tidak ada spesies pohon asli di Nusantara. Meskipun 2 spesies semak, fasien, dan kotak asli ditemukan, terdiri dari vegetasi lainnya rumput dan pakis. Sekitar 363 spesies tumbuhan vaskular, 21 spesies pakis dan klub moses, dan 278 spesies tanaman berbunga telah tercatat di pulau-pulau tersebut. Dari tumbuhan vaskular, 171 diyakini asli dan 13 endemik. Negara ke-12 yaitu Guyana, Prancis. Negara Guyana, Prancis beribu kota di Cayenne, memiliki luas daratan sebesar 83.534 km. Letak astronomis negara ini antara 2 derajat sampai 6 derajat lintang utara dan 51 derajat sampai 53 derajat bujur barat. Bentuk negara ini kompak dan membulat dan berada di antara negara lain seperti Suriname dan Brazil. Topografi dan penduduk. Topografi dalam 3 km dari Guyana, Prancis pada dasarnya datar, dengan perubahan ketinggian maksimum 0 meter dan ketinggian rata-rata di atas permukaan laut 0 meter. Dalam 16 km juga pada dasarnya datar. Dalam 80 km juga pada dasarnya datar, yaitu 0 meter. Area dalam 3 km dari Guyana, Prancis dicakup oleh
pohon yaitu 100%, dalam 16 km oleh pohon 99%, dan dalam 80 km oleh pohon 97%. Penduduk Guyana Prancis dari 229.000 jiwa, yang sebagian besar tinggal di sepanjang pantai, sangat beragam etnis. Pada sensus 1999, 54,4% dari penduduk Guyana Prancis lahir di Guyana Prancis, 11,8% lahir di Prancis metropolitan, 5,2% lahir di Departemen Karibia Prancis, dan 28,6% lahir di negara asing, terutama Brazil, Suriname, dan Haiti. Negara ke-13 yaitu Paraguay. Paraguay beribu kota di Asuncion. Negara ini terletak di antara garis lintang 19 derajat sampai 28 derajat lintang utara, dan garis bujur 54 derajat sampai 63 derajat bujur barat. Negara Paraguay memiliki luas 406.752 km persegi. Bentuk negara yang kompak dan dikelilingi oleh negara-negara yang ada di Amerika Selatan. Penduduk dan pemerintahan. Jumlah penduduk Paraguay sebesar 6.454.548 jiwa, mempunyai IPM 0,64 yang tergolong ke dalam kriteria sedang. Menurut CIA World Factbook, Paraguay memiliki penduduk 6.669.086. 95% diantaranya adalah mestizo atau campuran Eropa dan Amerindian, dan 5% diberi label sebagai lain dan anggota dari kelompok suku pribumi. Pemerintahan Paraguay secara resmi disebut Republik Paraguay, dianggap sebagai republik konstitusional, dengan cabang eksekutif yang terdiri dari kepala negara dan kepala pemerintahan, keduanya diisi oleh presiden. Cabang legislatif Paraguay memiliki Kongres Nasional Bikameral yang terdiri dari Kamar Senator dan Kamar Deputi. Topografi dan ekonomi. Topografi Paraguay terdiri dari dataran berumput dan berhutan rendah di sebelah timur sungai utamanya, Rio Paraguay. Sedangkan wilayah Chaco di sebelah barat sungai terdiri dari dataran rendah berawa. Lebih jauh dari sungai, lanskap didominasi oleh hutan kering, semak belukar, dan hutan di beberapa lokasi. Ekonomi Paraguay adalah pasar yang berfokus pada ekspor ulang barang-barang konsumsi yang diimpor. Produksi pertanian utama Paraguay adalah kapas, tebu, kedelai, jagung, gandum, tembakau, singkong, buah-buahan, sayur, daging sapi, babi, telur, susu, dan kayu. Industri terbesarnya adalah gula, semen, tekstil, minuman, produk kayu, baja, metalurgi, dan listrik. Iklim. Iklim Paraguay dianggap subtropis hingga sedang, tergantung pada lokasi seseorang di dalam negara. Di wilayah timur, curah hujan cukup signifikan, sedangkan di ujung barat semi kering. Negara ke-14 yaitu Bolivia. Data astronomisnya yaitu 9 derajat 38 menit sampai 22 derajat 53 menit lintang selatan, dan 57 derajat 26 menit sampai 69 derajat 38 menit bujur barat. Luas negara Bolivia adalah 1.098.581 km persegi. Bentuk negara ini yaitu kompak, membulat, dan diiringi oleh negara lain. Negara ini diapit oleh negara lain sehingga menjadikan negara ini strategis. Iklim Bolivia bervariasi sejak drastis dari satu ekoregion yang lain, dari daerah tropis di Lanos Timur dengan iklim kutub di Andes Barat. Penduduk. Bolivia adalah salah satu negara paling maju di Amerika Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 10.907.778 jiwa. Kepadatan penduduk yaitu 8,9 per kilometer persegi. Hampir 2/3 penduduknya, banyak dari mereka adalah petani subsisten. Hidup dalam kemiskinan, kepadatan penduduk berkisar dari kurang dari 1 orang per kilometer persegi. Di dataran tenggara hingga sekitar 10 per kilometer persegi. Di dataran tinggi pusat. Geografis. Bolivia adalah negara pedalaman, yang berarti setiap perbatasan Bolivia adalah perbatasan dengan negara lain, sehingga tak memiliki laut. Dulu memiliki pesisir di Samudra Pasifik, namun hilang pada 1979 akibat Perang Pasifik. Bagian barat Bolivia ada di jajaran pegunungan Andes. Pegunungan tertinggi di Bolivia disebut Nevado del Sayama, dan disitulah kota Oruro. Meski bagian negeri amat tinggi dengan adanya pegunungan, ada pula bagian Bolivia yang amat datar, dan bagian negeri yang hampir mendekati permukaan laut. Ekonomi. Bolivia tetap menjadi negara termiskin di Amerika Selatan setelah Guyana. Ini telah dikaitkan dengan tingginya korupsi dan peran imperialisme kekuatan asing di negeri itu sejak kolonialisasi. Negeri ini kaya akan sumber daya alam, dan dijuluki keledai yang duduk di atas tambang emas. Karena hal itu,
Lepas dari pertambangannya yang terkenal, yang diketemukan oleh bangsa Inka dan kemudian dieksploitasi oleh bangsa Spanyol. Bolivia memiliki ladang gas alam terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Venezuela. Lebih lanjut, El Mutandi, Departemen Santa Cruz mewakili 70% besi dan magnesium di dunia. Demografi dan budaya. Sebaran etnis di Bolivia diperkirakan 30% Amerindian penutur Quechua dan 25% Amerindian penutur Aymara. Jumlah terbanyak dari sekitar 3 lusin penduduk asli adalah orang Quechua, yaitu 2,5 juta, Aymara 2 juta, kemudian Chiquitano 180.000, dan Guarani 125.000. 30% sisanya adalah mestizo, campuran Eropa dan Amerindian. Dan sekitar 15% diklasifikasikan sebagai kulit putih. Budaya Bolivia memiliki banyak pengaruh Inca, Aymara, dan pengaruh tempat lain dalam keagamaan, musik, dan pakaian. Ada festival besar di Oruro yang disebut El Carnaval de Oruro. Orang Bolivia suka main sepak bola yang sering dimainkan di jalanan. Kebun binatang juga populer namun tak punya banyak uang. Sekian hasil dari penjelasan saya tentang Amerika Selatan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.